Memercik air di dulang. Terpercik muka sendiri. Video ini dibuat dan diupload secepatnya sehubungan dengan kejadian baru-baru ini di Perancis. Seperti kita ketahui bersama, kejadiannya dimulai pada tanggal 6 Oktober tahun 2020 di mana seorang guru yang bernama Samuel Paty yang mengajarkan tentang kebebasan berekspresi. Sebelum kelas dimulai, Samuel Paty sudah memperingatkan kepada muslim yang tidak bisa menerima dipersilahkan untuk keluar kelas. Dalam kelas tersebut Samuel Paty memperlihatkan karikatur Muhammad dari majalah Charlie Hebdo. 10 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Oktober tahun 2020, Samuel Paty dipenggal kepalanya oleh seorang muslim yang bernama Abdullah Abu Yadovic, seorang migran muslim. Hal ini diikuti juga dengan pembunuhan oleh ekstremis muslim terhadap orang yang tidak berhubungan di sebuah gereja Katolik. Dan Presiden Perancis, Emmanuel Macron, mengatakan kejadian tersebut merupakan atypical Islamist terrorist attack atau serangan khas teroris Islam. Tentunya dengan serta-merta kebanyakan kaum muslim di Indonesia yang tadinya beroposisi dengan kaum kadrun, tiba-tiba ikut menjadi kadrun. Bahkan tidak kurang juga pemerintah Republik Indonesia ikut-ikutan terbawa arus dengan memanggil duta besar Perancis dan mengecam penghinaan terhadap Muhammad dan pernyataan Presiden Perancis tersebut. Mari kita analisa dari awal kejadian tersebut. Pertama, dari aspek penghinaan terhadap Muhammad. Para kadrun termasuk pemerintah RI, berpendapat bahwa kebebasan berekspresi itu harus tidak boleh diikuti dengan penghinaan. Terlepas apakah Anda setuju atau tidak dengan pendapat tersebut. Saya akan membuktikan bagaimana pemerintah RI dan para kadrun yang telah berpendapat demikian merupakan hipokrit. Mereka itu seperti memercik air di dulang, terpercik muka sendiri. Mereka sama sekali tidak sadar kalau selama ini mereka telah melakukan kebebasan berekspresi di Indonesia yang disadurkan dalam kebebasan beragama, dengan melakukan penghinaan secara terang-terangan terhadap agama lain. Apakah mereka tidak sadar ketika mereka berkata Yesus bukan Tuhan dan hanyalah manusia biasa, hal tersebut sudah menghina umat Kristiani? Apakah mereka tidak tahu ketika azan yang dikumandangkan secara terbuka itu telah menghina agama-agama lain? Coba Anda pikir ketika dikatakan tiada Tuhan selain Allah, SWT, apakah ini bukan menghina agama lain, karena tidak ada agama lain yang mempunyai Tuhan yang bernama Allah, SWT. Kita tahu bahwa Tuhannya orang Kristen dan Yahudi adalah Tuhan yang bernama Yahweh atau Jehovah atau Yahweh. Sebagai informasi saja, kata Allah dalam Islam merupakan nama dari Tuhan. Sedangkan dalam Alkitab kata Allah merupakan terjemahan dari kata Elohim yang merupakan panggilan atau gelar. Kata Allah dipakai dalam terjemahan Alkitab berbahasa Arab atau yang dipengaruhi oleh bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia dan Melayu. Namun tidak pernah sekali-kali umat Kristiani mengakui bahwa nama Tuhan mereka adalah Allah. Sedangkan kalau kita melihat Alkitab dalam terjemahan lainnya seperti bahasa Inggris, maka kita tidak akan menemukan satupun kata Allah. Lalu bagaimana mereka menjawab tuduhan hinaan di atas? Mereka biasanya bilang, itulah kepercayaan kami. Mereka berlindung di balik asas kebebasan beragama. Lalu bagaimana kalau kita bandingkan dengan yang terjadi di Perancis?
Di Perancis mereka percaya bahwa membuat karikatur tentang tokoh ataupun nabi bukanlah suatu penghinaan tapi merupakan kebebasan berekspresi. Lalu di mana bedanya? Tidak ada sama sekali bedanya. Di Perancis mereka mengekspresikan apa yang mereka percaya dan demikian juga dengan kaum muslim di Indonesia. Mereka juga mengekspresikan kepercayaan mereka juga. Jadi kita bisa melihat bagaimana hipokritnya kaum muslim di Indonesia termasuk pemerintah RI. Lalu mengapa pemerintah RI dan mereka yang mengkritik tidak melakukan kecaman terhadap kebudayaan mereka yang mengizinkan kumpul kebo dan homoseksualitas? Apakah ketika sesuatu yang menyangkut Islam maka tiba-tiba mereka menjadi kadrun? Lalu yang lebih parah lagi adalah asas kebebasan beragama tersebut hanya berlaku pada kaum mayoritas, yaitu kaum muslim. Coba sekarang kita pikirkan, apakah umat Kristiani boleh mengekspresikan kepercayaan mereka bahwa Muhammad adalah nabi palsu secara terang-terangan? Apa yang akan terjadi kalau umat Kristiani secara terang-terangan mengatakan hal tersebut? Jelas dalam Alkitab kita bisa lihat bagaimana ciri-ciri nabi atau guru palsu tersebut. Mari kita lihat 4 contoh berikut ini. 1. Mengajarkan Injil lain. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 2. Menyembah Tuhan selain YHWH. Ulangan 13 ayat 2. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. 3. Hidup mengikuti hawa nafsu. 2 Petrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. 4. Percaya pada dongeng isapan jempol. 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sekarang mari kita lihat ke aspek kedua, yaitu pernyataan Presiden Perancis yang menyatakan bahwa tindakan pemengalan tersebut adalah tindakan teroris Islam. Banyak kaum muslim yang moderat yang menentang pernyataan tersebut. Namun mari kita lihat apa yang sebenarnya diajarkan Islam tentang hukuman bagi penghina Muhammad. Silahkan Anda Google sendiri, hukuman penghina Nabi dalam hukum Islam. Maka saya jamin Anda akan mendapatkan perkataan seperti ini. Para ulama sepakat, ijma, bahwa orang yang menghina Nabi layak mendapat hukuman mati. Para ulama sepakat, ijma, bahwa orang yang menghina Nabi layak mendapat hukuman mati. Lalu apa dasar dari kesepakatan para ulama tersebut? Di antara dalil yang secara tegas menunjukkan hukuman mati bagi penghina Nabi SAW adalah telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dan Abdullah ibnu Jarrah dari Jarir, dari Mughirah, dari Asy-Syabi, dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang wanita Yahudi mencela Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu seorang laki-laki mencekik lehernya hingga mati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu menjadikan darahnya sia-sia.
Nah loh, sekarang sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Abdullah Abu Uyaidovik adalah sejalan dengan hukum Islam. Lalu di mana salahnya pernyataan dari Presiden Perancis sehingga harus dikecam? Semoga Anda semua bisa melihat bagaimana berbahayanya Islam bagi perdamaian dunia ini. Bahkan virus ini sudah membuat akal sehat menjadi mandul. Coba Anda bandingkan dengan ajaran Kristen yang berdasarkan kasih. Apakah ada yang dipenggal karena karikatur tentang Yesus? Apakah ada yang mencak-mencak ketika umat Muslim menghina Tuhannya orang Kristen? Tidak ada. Mengapa? Karena kami tahu kalau itu semua adalah kesalahpahaman mereka. Mereka tidak membaca Alkitab dan mereka yang lebih percaya kepada kitab dongeng yang dikarang 600 tahun kemudian dibandingkan dengan kepada para saksi yang hidup pada zaman yang sama dan berbicara dengan bahasa yang sama.